Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah Ta'ala. Suatu ketika baginda Rasul ditemui oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah pun berkata, "Ada apa wahai Jibril, engkau menemuiku?" Maka Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini sedang mengobarkan nyala api neraka. Seluruh malaikat ketakutan, termasuk diriku ya Rasul. Untunglah aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Maka dengan alasan itulah ya Rasulullah, aku kemari untuk bertabaruk padamu dengan cinta Allah pada dirimu." Misal sahabat usdun yang dirahmati Allah, Allah sedang menyalakan api neraka. Seluruh malaikat ketakutan, termasuk Jibril. Jibril datang seolah-olah minta perlindungan kepada Rasulullah dari takut, dari dahsyatnya nyala api neraka, bertabaruk. Sekelas Jibril bertabaruk kepada Rasulullah. Dan kita terlalu sombong untuk pelit bersolawat kepada Nabi. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, terangkanlah kepadaku bagaimana keadaan neraka itu ya Jibril." Jibril pun kemudian menerangkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya neraka itu bagaikan lubang-lubang, dan jarak antara tiap lubang itu adalah sepanjang 70 tahun perjalanan. Dan yang paling bawah, lubang yang paling dasar, semakin ke bawah itu adalah lubang yang paling panas." Rasulullah bergetar mendengar penuturan Jibril, kemudian berkata, "Kepada siapa saja penghuni lubang-lubang itu wahai Jibril?" Maka Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, lubang yang paling bawah, yang paling panas ini adalah untuk orang munafik. Kemudian di atasnya lagi untuk orang-orang yang menyembah berhala. Di atasnya lagi untuk orang-orang yang menyembah bintang dan matahari. Sampai ke tingkatan yang kelima adalah untuk orang Yahudi. Dan tingkatan yang keenam adalah untuk orang Nasrani." Sampai di sini Jibril terdiam. Rasulullah kemudian berkata, "Ya Jibril, kau bilang ada 7 lubang, kau baru menceritakan 6 lubang. Yang paling atas, yang lubang ke-7 itu untuk siapa wahai Jibril?" Jibril terdiam. Lama Jibril terdiam, berat untuk menyampaikan hal ini, karena dia tahu bagaimana Rasulullah. Didesak oleh Rasulullah, kemudian Jibril akhirnya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya lubang yang ke-7 itu bernama Jahannam. Neraka Jahannam ini diperuntukkan bagi umatmu yang melakukan dosa besar tetapi ia belum sempat bertaubat sampai akhir hayat." Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, begitu mendengar bahwa lubang yang ke-7 yaitu neraka Jahannam adalah untuk umat Rasulullah, maka baginda Rasul pingsan. Seketika pingsan, sampai akhirnya Jibril membopong tubuh Rasulullah di kepangkuan Allah. Dan pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, ketika siuman tersadar, Rasulullah pun menangis, berteriak, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cintanya Nabi kita kepada umatnya, kepada kita. Jibril menerangkan tentang isi neraka Jahannam. Begitu tahu bahwa neraka tingkatan yang paling rendah, Jahannam, adalah untuk umatnya.
Rasulullah 3 hari 3 malam ia tidak bangun, tidak mengangkat kepalanya, ia sujud kecuali pada saat Bilal mengumandangkan azan. Rasulullah mengimami sholat, kemudian ia sujud lagi. Di hari ketiga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah Rasulullah. Tidak dijawab, tidak ada jawaban. Rasulullah masih tenggelam dalam kesedihannya karena mendengar umatnya masuk neraka. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memanggil putri untuk menemui ayahandanya. Datanglah Fatimah Az-Zahra mengetuk pintu rumah ayahnya seraya mengucapkan salam. Begitu mendengar suara putri tercintanya, sejuklah dada Rasulullah, dibuka pintunya. Wahai ayahanda, ketika Rasulullah dilihat begitu kurus, begitu pucat, Fatimah pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau demikian, wahai ayahanda? Kemudian Rasulullah pun menceritakan ikhwal firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang menerangkan tentang keadaan neraka jahanam untuk umat Rasul. Bisa sahabat Rasul yang dirahmati Allah, begitu besarnya kecintaan Rasul sampai akhirnya Nabi kita diberikan satu doa mustajab oleh Allah Ta'ala yang tidak dimiliki, yang Allah tidak memberikan kepada nabi-nabi yang lain. Dalam satu hadis qudsi dinyatakan bahwa setiap nabi dan rasul memiliki doa yang mustajab, dan nabi dan rasul yang terdahulu sudah menggunakannya di dunia, dan doa mustajabku kusimpan di yaumil qiyamah. Inilah yang disebut syafaatul uzma, di mana Rasulullah berkata, ummati kullu ummatin yadkhulunal jannah ila man haba. Semua umatku akan masuk surga kecuali ia yang tidak mau. Siapa orang yang tidak mau ya Rasul? Kata sahabat bertanya. Kata Rasulullah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tetapi siapa yang ingkar, dialah yang tidak mau masuk surga. Bisa sahabat Muslim yang dirahmati, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari dahsyatnya api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang cinta, yang sayang kepada Nabi kita, sehingga kemudian di akhirat Nabi akan menyelamatkan kita, memberikan syafaatnya kepada kita agar kita terhindar dari neraka jahanam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.